Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tiba saatnya kita memasuki ibadah perayaan unduh-unduh. Kita ambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai perayaan unduh-unduh saat ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan bait kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki perayaan unduh-unduh saat ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perayaan unduh-unduh disebut pula sebagai perayaan panen yang pertama. Sebagai tradisi iman pada masa jemaat di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga saat ini. Secara kultur di tanah Jawa sering disebut sebagai sedekah bumi
atau merti deso. Dan dalam perkembangan teologis umat Kristen kemudian disebut sebagai unduh-unduh. Jemaat yang terkasih, di dalam perayaan unduh-unduh ini kita diundang untuk mewujudkan syukur kita dalam persembahan unduh-unduh kepada Tuhan yang telah memberikan berkat kehidupan. Maka mari kita haturkan syukur kita kepadanya sembari memujikan lagu Srengenge Nyunar. Jemaat yang terkasih, ingatanlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin.
Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 260 bait pertama dan kedua. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku untuk berdiri. Saudaraku, pada awalnya memetik hasil panen dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan sabit di tangan kanan dan memegang batang-batang gandum di sebelah kiri. Setelah itu gandum dibawa ke tempat penumbukan atau penggilingan. Lantai penumbukan merupakan sebidang tanah yang di atasnya dilapisi campuran tanah liat dan kapur atau semen. Cara menumbuk dengan menggunakan kayu pengeret atau diinjak-injak. Setelah itu ditampi dengan cara menghambur-hamburkan di udara pada angin yang bertiup. Barulah gandum dimasukkan dalam karung sebagai persediaan makanan. Berkat Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita naikkan syukur, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan haleluya. Sementara itu perwakilan wilayah 5, 6, 7 dan 8 membawa persembahan ke altar secara berurutan.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan dan kita akan menerima firman itu. Mari bersama kita persiapkan hati kita dengan memohon datangnya Roh Kudus untuk menuntun kita semua, agar firman tak hanya terdengar, namun juga meresap dalam hati kita. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 16 ayat 9 sampai 11. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyapit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pembacaan khotbah saat ini diambilkan dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 16 sampai dengan 19. Keluaran 23 ayat 16 sampai dengan 19. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dan 6 susu induknya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tema khotbah dalam perayaan undu-undu saat ini adalah yang terbaik dari buah bungaran. Yang terbaik dari buah bungaran. Saudara, ekspresi konkret dari iman adalah persembahan. Saya tandaskan, ekspresi konkret iman adalah persembahan.
Tetapi tidak serta-merta orang yang berpersembahan lalu beriman. Ekspresi konkretnya dari iman adalah persembahan, tetapi orang yang berpersembahan belum tentu beriman. Ada motif yang menjadi latar belakang dari keputusan orang untuk memberikan persembahan. Misal, saya kasih persembahan biar dapat jodoh. Itu namanya bukan persembahan. Saya ngasih sesuatu ke gereja supaya apa? Supaya lulus. Itu bukan persembahan. Karena namanya persembahan adalah sesuatu yang kita syukuri, sesuatu yang kita imani itu datang dari Tuhan dan kita memberikannya kembali kepada Tuhan secara khusus di dalam kehidupan nyata. Jadi saudara, persembahan itu berbeda dengan sumbangan. Persembahan itu berbeda dengan upeti, dengan paksaan. Sedih hati saya ketika jemaat merasa bahwa persembahan itu sebagai sumbangan. Maka perlu dibedakan. Saya persembahan untuk komisi maaf, itu namanya sumbangan. Karena namanya persembahan itu kepada Tuhan. Saya persembahan untuk orang itu. Mungkin perlu diteliti dari sisi bahasanya. Apalagi ada orang yang merasa bahwa persembahan itu menjadi sesuatu yang memberatkan, beban, seperti upeti yang dipaksakan. Terlebih lagi di masa pandemi semacam ini, ketika situasi ekonomi serba salah, semua orang merasakan dampaknya. Namun kemudian orang ada yang enggan untuk bersyukur, itu salah. Mungkin enggan untuk dipaksa memberikan upeti, itu mungkin bisa saja benar. Tetapi yang kita bicarakan bukan upeti yang penuh dengan paksaan, tetapi suatu persembahan. Persembahan itu syukur, saudara. Karena syukur maka ada kualitas di dalamnya. Persembahan itu syukur, maka syukur ada kualitas di dalamnya. Kita lihat Keluaran 23 ayat 19 menjadi nats kita sekaligus menjadi tema kita. Yang terbaik dari buah bungaran. Dikatakan di sana, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ini menarik, saudara. Yang terbaik dari buah bungaran. Kita lihat dulu buah bungaran. Ya, kita mau cari di pasar atau di supermarket beli buah bungaran, nggak ada. Karena bungaran itu bukan nama seperti mangga, kates atau gandul, bukan. Buah bungaran berarti semua hasil, semua buah yang dipetik kali pertama. Kalau Anda punya pohon mangga, itu kan biasanya panennya 2 kali atau mungkin lebih. Panenan pertama biasanya lebih baik ketimbang panenan yang kedua. Kalau di dusun saya Pati sana Gunung Wungkal, itu ada kebun tebu. Itu ada panenan pertama tebu, itu banyak sekali. Begitu panenan kedua mesti akan lebih sedikit. Maksudnya persembahkanlah buah bungaran itu berarti yang pertama yang terbaik. Dan jikalau ayat 19 dikatakan di sana yang terbaik dari buah bungaran, persembahkanlah yang terbaik dari buah bungaran, persembahkanlah yang terbaik dari semua yang terbaik. Saya pernah mendengar ada sebuah gereja di daerah pegunungan, mohon maaf ini karena daerah ini banyak tembakau. Itu semua umatnya punya kebun tembakau. Dan setiap keluarga punya janji iman. Pokoknya setiap satu pohon, kalau saya punya 100 pohon berarti nanti ada 100 pohon. Itu satu pohon daun terbaiknya untuk Tuhan. Wah, ini keren ini. Maka ada tembakau gereja. Ada tembakau gereja yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena umatnya yang punya ladang tembakau, satu pohon daun terbaiknya untuk Tuhan.
Itu cara mereka. Yang terbaik dari yang terbaik. Ada juga yang dalam geografis tertentu menanam bawang merah. Satu keluarga setiap pohon yang paling bagus bawang merahnya diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Itu yang terbaik. Loh Pak, itu kan di daerah pertanian. Nah kalau di Jogja, di GKJ Jatimulyo, wilayah 9 saja yang punya sawah cuman 1. Itu pun kalau masih ada. Ladang Anda di mana, saudara? Kantor. Berikan sesuatu yang terbaik dari yang baik. Contoh, ini contoh. Bisa menjadi usulan, bisa diterima, bisa tidak. Bagaimana kita ketika kita berpersembahan kepada Tuhan, dapat gaji, ladangnya kantor, gaji adalah hasilnya. Bagaimana kita memperlakukan gaji? Kalau itu kita perlakukan pakai sistem buah bungaran, mestinya yang terbaik itu ya kita khususkan dulu untuk Tuhan, sisanya untuk kita. Jangan dibalik. Saya dulu, sisanya untuk Tuhan. Itu bukan terbaik dari buah bungaran. Loh Pak, gaji saya kecil. Terbaik itu bukan soal kuantitas, saudara. Terbaik itu soal kemurnian hati. Bisa kita coba. Yang terbaik berikan kepada Tuhan dengan kemurnian hati, dan sisanya itu untuk kita. Kita lihat apakah Tuhan akan tega. Jangan heran kalau kemudian nanti akan ada banyak berkat yang diberikan kepada kita. Khususkan dulu untuk Tuhan, kita belakangan kurang. Saya kok punya kesaksian Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita. Sebetulnya ini saya beri judul hibah. Ada seorang tukang sayur mbayangke. Biasanya kalau dia jualan sayur pakai keronjong gitu, saudara, yang dari bambu, yang reot begitu. Dia membayangkan, wah ini kok tampaknya elok, menawan, membanggakan kalau jualannya itu pakai pickup. Kan keren, dong gitu pakai keronjong. Wah kalau pakai pickup kan rum gitu. Lalu wah bisa buka pintu mobilnya, pickup itu turun kakinya, keren. Dia curhat ke temannya, ya temannya ngangguk-ngangguk saja. Itu bagus itu kalau begitu. Beberapa menit kemudian dia dapat telepon dari Pak D-nya di Jakarta, mengatakan, "Le, ini ada pickup nganggur, kamu pakai aja ya. Nanti ambil Jakarta bawa ke Jogja." Wah, mimpi yang dia idam-idamkan ada di depan mata. Tetapi istrinya mendengar lalu menghadang di depannya dan mengatakan, "Aku ora setuju." Wah, dadak nganggo mobil-mobilan, pakai mobil segala, nanti olinya gimana, nanti ragat pajaknya gimana, nanti akhirnya mereka bercekcok goro-goro hibah pickup. Saudara, saya hentikan kisahnya di situ. Ternyata pemberian itu tidak selalu membuat orang bahagia. Yang satu merasa keren dengan pickup itu, wah nanti keren ini, nanti bagus ini. Yang satu merasa itu menjadi beban. Hati-hati loh saudara, berkatnya Tuhan bisa saja menjadi semacam hibah jika tidak dihayati dengan kemurnian hati. Berkatnya Tuhan nanti menjadi sekadar hibah yang kemudian tidak membuat orang itu menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru ngabot-ngaboti urip, menjadi pemberat kehidupan. Padahal soal pickup tadi bisa diatur kan? Oh, ini pickupnya berarti mesti kita menganggakan bisnis lebih maju lagi. Sayurnya dengan pickup jumlahnya akan semakin banyak, sehingga pemasukan juga semakin banyak. Oh kalau begitu nanti pengaturan keuangan bisa ditoto. Maksud saya adalah berkat Tuhan itu ketika di manajemen dengan tepat,
berkatnya akan semakin luar biasa. Catatannya saudara, yang terbaik dari buah bungaran. Kalau hanya sekedar keren pakai pickup, ya sudah, itulah berkatnya. Merasa keren saja padahal ada yang lebih keren. Coba jualan sayur pakai Mercy, loh itu lebih keren itu. Meskipun tidak ada. Saudara, yang terbaik dari buah bungaran. Sudah ada perwakilan wilayah 1 sampai dengan 12 mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Jangan dilihat bungkusnya. Bungkusnya sih indah-indah ya. Warna-warni, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Isinya, wah, enggak tahu saya. Karena bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kedatangan Anda di hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengaturkan hati kita, persembahan kita yang paling murni, yang terbaik dari buah bungaran. Amin. Saat hening bagi kita semua. Dalam keteduhan hati, kita bersama-sama mengaturkan syukur kita di dalam doa. Tuhan yang kudus, kami bersyukur karena kehadiran-Mu adalah berkat yang sejati. Bahkan melalui firman-Mu, ya Allah, kami mendapatkan sesuatu yang senantiasa baru, sesuatu yang menguatkan kami, yaitu kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami semua. Amin. Bagi umat Israel, masa panen merupakan masa penuh sukacita dan kegembiraan. Mereka sangat menghayati semua itu. Adalah pemberian Allah dan wujud pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka. Karya penciptaan Allah demi kepentingan manusia yang diwujudkan melalui kemurahan hatinya pada ciptaannya. Itu sebabnya umat Israel merayakan panen sebagai hari raya khusus yang disebut Hari Raya Menuai, yang terdapat dalam kitab Keluaran 23 ayat 16 dan Bilangan 28 ayat 26. Sebagai rasa syukur, mereka memberikan persembahan panen mereka kepada Tuhan. Yeremia 5 ayat 24. Dan Pentakosta, buah bungaran atau hari raya 7 minggu merupakan puncak perayaan, yaitu hari yang menandakan selesainya masa menuai, dihitung dari hari pertama menyabit gandum. Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. Mari kita naikkan syukur. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan menyanyikan kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua. Bintang gemerlap dan bunyi
Engkau Allahku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita, khususnya persembahan unduh-unduh ini kepada Tuhan dalam doa bersama-sama dan juga doa-doa syafaat kita. Yang nanti kita beri kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami yang kudus dan setia, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan berkat dan kesetiaan kepada kami, khususnya kasih Tuhan ada pada kami. Meskipun kami berada dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami masih merasakan kasih-Mu, bahkan kehadiran-Mu di rumah-rumah kami. Meskipun kami memiliki kerinduan untuk berjumpa, namun yang utama ya Allah, perjumpaan dengan Tuhan begitu memungkinkan berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu bersama dengan kami memberikan kekuatan. Dan kami juga bersyukur pada kesempatan ini Tuhan memberikan waktu bagi kami mengaturkan persembahan khusus unduh-unduh yang sudah kami persiapkan dengan ketulusan dan kemurnian hati dari rumah kami masing-masing dan kami kumpulkan di tempat ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan dan berkatilah. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami juga khusus berdoa untuk Indonesia, bangsa negara yang kami cintai, yang di dalamnya ada pemerintah, negara, aparat-aparat yang ada. Berkati kami semua. Meskipun kami berbeda-beda, beda suku, agama, kepentingan, partai, ras, bahasa, namun kami satu sama sebagai bangsa Indonesia. Berkati kami ya Tuhan dengan kasih, jika kami dimampukan untuk mengasihi yang lain, meskipun kami berbeda. Keberagaman menjadi utama dan indah bagi kami. Kami juga berdoa khusus untuk pergumulan kami semua di tengah pandemi corona. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terserang penyakit, ada yang lemah secara fisik, bahkan memiliki ketakutan-ketakutan psikologis akibat pandemi corona. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami semua, menjamah kami semua dan menyucikannya. Jika kami dimampukan untuk memilah yang terbaik, bahkan semakin terang benderang kami melangkahkan kaki kami dalam kehidupan selanjutnya. Kami percaya penyertaan-Mu ada. Dan secara khusus kami berdoa dalam keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi.
Inilah seruan hati kami, ya Tuhan, yang kami lahirkan dari keluarga kami masing-masing di rumah dan kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan bersedia mendengarkannya dan Tuhan hadir bersama dengan keluarga-keluarga. Dan perkenankan kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian perayaan unduh-unduh pada saat ini. Oleh karena itu, sekarang kembalilah ke tempat aktivitas masing-masing, aktivitas keseharian masing-masing, dengan membawa damai dari Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunan Tuhan kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan dalam nyanyian Bagai Raja Wali.